Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun hadirun, usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amlun iqtaraftumuha wa tijaratun tafsawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Sadaqallahu azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jemaah salat Id yang dirahmati Allah, segala puji milik Allah, segala keagungan, kemuliaan, kebesaran hanya kepunyaan Allah. Rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas begitu banyak nikmat yang telah kita terima dari Allah yang kita tidak mampu untuk menghitungnya. Allah memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan, dan terutama kekuatan iman, sehingga mengantarkan kita untuk hadir di lapangan terbuka ini. Mudah-mudahan semua upaya yang kita lakukan diridai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam selalu kita mohon kepada Allah, kiranya selalu tercurah untuk kekasihnya Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Safwatullah. Jemaah yang dirahmati Allah, bersamaan dengan kita hari ini hampir 100.000 orang jemaah haji Indonesia berkumpul bersama-sama, 1 juta lebih jemaah haji seluruh dunia, dan berada di Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah. Mereka datang dari tempat yang berbeda-beda, dari tempat yang jauh. Kemarin mereka berkumpul di Padang Arafah. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah, mereka berkumpul di Padang Arafah dari ribuan tenda. Mereka yang sehari-hari bicara dengan bahasa yang berbeda, mereka hari itu hanyut dalam kekusukan. Dari tenda-tenda terdengar suara mereka dengan nada-nada talbiyah yang sama, kemudian tasbih, tahmid, dan tahlil. Tiada yang mereka ucapkan kecuali ada kalimah-kalimah thayyibah, diselingi dengan isak tangis sama hamba yang merasa lemah, yang tak berdaya di hadapan Allah, di hadapan Rabbnya, menyesali kesalahan kekhilafan yang pernah diperbuat selama ini. Tekad yang bulat dan komitmen yang kuat untuk berubah ada dalam diri mereka. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tamu Allah tahun ini,
Di antara mereka ada orang tua kita, saudara kita, anak maupun sahabat-sahabat kita. Mereka dibanggakan oleh Allah kepada para malaikat. Lihatlah hamba-hambaku, mereka datang di tempat yang jauh, rambut yang kusut dan berdebu. Mereka berharap rahmatku. Allah berfirman kepada jemaah haji, wahai hamba-hambaku, seandainya dosa-dosa kalian sebanyak butir-butir pasir di lautan, sebanyak tetesan air hujan, sebanyak buih di lautan, maka aku tetap mengampuninya. Wahai hamba-hambaku, pulanglah kalian dalam keadaan dosa-dosa kalian yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Menjelang tengah malam, mereka mabit di Musdalifah untuk memilih batu yang akan ditebar atau dilontarkan bersamaan dengan melontarkan jumrah. Sesungguhnya kaum muslimin yang dirahmati Allah, walaupun secara fisiknya mereka memilih batu, sesungguhnya pada prinsipnya mereka adalah memilih dan memilah sifat-sifat yang pernah diperbuat, sifat-sifat baik ataupun sifat-sifat buruk, sifat-sifat hewaniah maupun sifat-sifat syaitaniyah yang masih bersemayam di dalam diri mereka untuk dilemparkan bersamaan dengan melontar jumrah. Sambil bermalam di Mina, mereka berdesak-desakan dan saling terjepit dalam lamunan ombak manusia untuk melontar jumrah. Mereka semua di samping bangsa-bangsa yang berbeda, warna kulit, bahasa, latar belakang, status sosial, kekayaan, pangkat, jabatan. Namun sejak berangkat mereka menuju Arafah, mereka memakai pakaian yang sama, yaitu pakaian ihram yang terdiri dua pakaian yang tidak berjahit. Pakaian ihram juga merupakan membunuh rasa kebanggaan, rasa keangkuhan, rasa kesombongan yang pernah ada. Pakaian ihram juga membunuh atribut-atribut yang pernah ada. Pangkat-pangkat, jabatan-jabatan, model-model pakaian yang pernah dipakai, topi-topi yang pernah dipakai, tidak lagi dipakai ketika kita memakai pakaian ihram. Tidak lagi memakai profesi, tidak lagi memakai kehormatan mereka. Begitu dengan prestise-prestise yang dilambangkan dengan bintang-bintang yang selama ini dikejar dalam kehidupan selama ini. Semua ini juga akan mengingatkan kita semua kaum muslimin yang dirahmati Allah, bahwa pada suatu saatnya kita juga akan memakai kain kafan yang tidak berjahit. Dan ketika itu sudah kita pakai, semuanya juga akan kita tinggalkan. Jangankan pangkat, gelar yang selama ini menempel di nama kita, bahkan nama kita juga langsung akan lenyap berganti dengan nama yang namanya si mayat. Yang berapa mayatnya akan datang? Di mana mayatnya akan dimayamkan? Di mana mayatnya akan disolatkan, di mana mayatnya akan dimakamkan. Dalam perjalanan waktu dari hari ke hari, orang-orang akan segera melupakan kita. Mereka akan melupakan kita termasuk keluarga-keluarga kita. Dan semuanya akan menyesuaikan dengan kondisi yang ada tanpa adanya kita. Itulah kita semua kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selesai jemaah haji melontar jumrah, jemaah haji melaksanakan tawaf ibadah. Mereka melihat Ka'bah 7 putaran. Mereka melewati makam Ibrahim dan hijir Ismail, mengingatkan akan pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim membuktikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan Nabi Ibrahim mengorbankan putra kesayangan yang sudah lama untuk didapatkan, membuktikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga pengorbanan Nabi Ismail yang bersedia disembelih oleh ayahnya sendiri dengan tangan sendiri adalah keikhlasan pengorbanan karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan Siti Hajar yang juga merelakan putra kesayangan itu disembelih oleh suaminya adalah membuktikan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semua wujud cinta itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allah ganti dengan seekor sembelihan yang besar. Hari itulah hari kemenangan yang sesungguhnya, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah. Dan hari kemenangan itu sehingga mereka bertakbir sebagaimana kita juga bertakbir pada hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dengan kemenangan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, beliau diperintahkan oleh Allah untuk meninggikan Ka'bah.
sebagai lambang cinta seluruh umat manusia, agar manusia menghadapkan wajahnya hanya menuju yang satu, pada Allah yang Esa. Qul huwallahu ahad, Allah yang satu, Allah yang Esa. Tempat manusia ruku dan sujud, wa ruk'is sujud, tempat bertawafnya manusia-manusia yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Pusaran energi Ka'bah ini merupakan pusat jiwa manusia yang membuat terpautnya seluruh jiwa manusia untuk menghadapkan wajahnya dan kerinduan yang tidak pernah habisnya untuk selalu ingin berkunjung ke sana walaupun jauh dengan biaya yang mahal, meninggalkan keluarga, meninggalkan istri, meninggalkan anak, harta, pekerjaan, rumah-rumah yang mereka cintai, semuanya itu belum seberapa jika dibandingkan dengan pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Inilah yang dibuktikan oleh jemaah haji kaum muslimin yang dirahmati Allah, menjadi tamu Allah, Duyufur Rahman. Mereka membuktikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bukan orang yang masuk kepada golongan orang yang fasik, sebagaimana peringatan Allah dalam surat At-Taubah yang kita bacakan tadi. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amrun taraftumuha wa tijaratun tafsawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang mengkhawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Siapa yang paling kita cintai kaum muslimin yang dirahmati Allah? Semua kita akan menjawab yang kita cintai adalah anak kita. Apa yang kita usahakan, apa yang kita cari setiap hari adalah untuk anak yang kita cintai. Tetapi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membuktikan bahwa cinta ternyata bukan kepada anak, tapi adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu jemaah haji kita yang meninggalkan keluarganya, meninggalkan anaknya untuk mengikuti seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka datang dengan menyampaikan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kami datang ya Allah. Mereka datang, mereka menjawab seruan Allah, mereka datang memenuhi seruan Allah. Innal hamda, semua kenikmatan, semua pujian sanjung adalah milik Allah, kenikmatan milik Allah, kekuasaan kerajaan milik Allah, dan mereka la syarikalak, bahwa mereka tidak mensekutukan Allah dengan satupun juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan nuansa tauhidnya, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah yang paling besar, yang lain adalah kecil, sehingga mereka menuju kepada yang besar. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bagi kita tahun ini yang belum Allah takdirkan untuk berkunjung ke Baitullah, maka Allah sediakan ibadah kurban untuk membuktikan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguh, kata Allah, kami telah memberikan nikmat yang banyak, maka salatlah dan berkurbanlah, maka orang-orang yang membencimu akan punah, kata Allah. Masyarul muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, kurban Allah sandingkan dengan salat. Artinya kurban adalah penting kaum muslimin untuk bagaimana agar kita peduli terhadap sesama, karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak cukup kita hanya meraung-raung di tengah malam kepada Allah mengatakan aku mencintaimu ya Allah, tetapi adalah bagaimana kita berkhidmat terhadap sesama makhluk Allah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kurban tidak kita kirim dagingnya, bulunya, tulangnya pun ke langit, tapi kurban dikembalikan, diberikan terhadap sesama manusia, terhadap orang-orang yang membutuhkan. Dan inilah yang membuktikan bahwa cinta kepada Allah adalah berkhidmat kepada sesama.
makhluknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah salat hari ini kita akan memotong sembelihan kurban. Maka sama halnya dengan haji yang melontar jumrah dan haji yang berpakaian ihram, sembelihan kurban juga dimaknai dengan menyembelih sifat-sifat hewannya, sifat-sifat setannya, dan cinta dunia yang masih menguasai diri kita. Menyembelih sifat-sifat hewannya, ada sifat-sifat keserakahan, loba, rakus, tamak, tidak tahu aturan, bebal, keras kepala, kurang rasa malu, sawah yang indah bapa matang. Inilah ternak, inilah hewan ternak. Sehingga Allah katakan juga dalam surat Al-A'raf ayat 179, mereka seperti hewan ternak dan bahkan lebih sesat lagi. Ulaika kal an'am bal hum adall. Dan inilah sifat-sifat hewan ternak inilah yang masih ada di dalam diri kita, yang akan membuat kita lebih hina dari hewan itu sendiri. Inilah yang kita sembelih nantinya bersamaan dengan kita menyembelih hewan kurban. Kemudian kita juga menyembelih sifat-sifat ubud dunia, kecintaan yang berlebihan terhadap dunia, mengejar harta, mengejar pangkat, mengejar kedudukan, mengejar takhta wanita, mengejar dunia yang tidak pernah habis-habisnya, yang kita lambangkan dengan kemilau-kemilau dunia, yang dilambangkan dengan bintang-bintang yang gemilang, yang ternyata bintang itu di atas bintang ada lagi bintang, di atasnya ada lagi bintang, di atasnya ada lagi bintang, dan seterusnya, sehingga tidak pernah habis-habisnya. Kalau dunia dan bintang-bintang itu kita kejar, kaum muslimin yang dirahmati Allah, siapa yang harus kita kejar? Yang harus kita kejar adalah pemilik bintang-bintang itu sendiri, adalah penata bintang-bintang itu sendiri, adalah yang mengatur, yang menata bintang-bintang itu sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah yang lebih baik untuk akhiratmu. Hanya Allah katakan, jangan lupakan untuk duniamu. Hanya jangan lupakan, artinya adalah yang sedikit. Kemudian bagaimana kita menyembelih sifat-sifat syaitannya yang masih mencokol dalam diri kita, yaitu sifat sombong, sifat angkuh, ujub, takabur, egois, menang sendiri, sifat iri, dengki, hasad dan fitnah, adu domba, tipu daya. Inilah sifat-sifat syaitan yang harus kita hindarkan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah hari ini kita menyembelih ketiga sifat di atas, kita tetap saja akan membuat pertempuran di dalam diri kita untuk menghadapi rayuan dan godaan, lambaian-lambaian tangan setan dan lambaian-lambaian tangan dunia yang juga selalu melambai-lambaikan tangannya kepada kita semua, dimanapun kita berada, di rumah kita, di jalan raya, di kantor kita, bahkan juga di tempat-tempat ibadah, juga kita tidak luput dari rayuan-rayuan setan yang terkutuk, yang telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggelincirkan kita agar berkumpul bersama dia nanti dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebaliknya, dengan sembelihan kurban, kita harus berkomitmen untuk senantiasa mengikuti lambaian-lambaian tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melambai-lambaikan tangannya setiap saat kepada kita semua. Rasulullah melambaikan tangannya, fattabi'uni, fattabi'uni, fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikuti aku, kata Rasulullah, kalau engkau mencintai Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Mari ikuti lambaian-lambaian tangan Rasulullah dengan menjemih sifat-sifat hewannya dan sifat-sifat setannya dan hubud dunia. Maka kita ikuti lambaian-lambaian tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
ketika cinta itu tidak lagi terbagi kaum muslimin hanya kepada Allah dan Rasulnya, maka hidup ini hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang kita baca selalu dalam salat kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita baca di dalam setiap salat kita, tapi bagaimana kita mengimplementasikannya untuk menjadi budaknya Allah, untuk mengabdi kepada Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Cintai orang tua kita sebagai jalan menuju Allah, karena ridha Allah tergantung kepada ridha kedua orang tua kita. Cintai anak dan istri kita karena titipan dari Allah. Cintai pekerjaan dan profesi kita karena amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cintai rakyat dan masyarakat karena juga amanahnya untuk kita bersama. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ibadah haji dan kurban adalah ibadah dan edukasi untuk membuktikan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kita yang sudah haji dan sudah berkurban setiap tahun, mari kita evaluasi sejauh mana momentum ini memberikan perubahan terhadap kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kita setiap hari berkurban sesungguhnya dan mengorbankan waktu kita untuk bekerja sesuai dengan profesi kita masing-masing. Mengurus anak, mengurus keluarga, mengurus masyarakat. Para pemimpin yang hidupnya siang dan malam adalah mengurus rakyatnya. Mereka tidak tidur siang dan malam. Apakah selaku wali nagari, apa selaku camat, selaku kepala daerah, bupati, gubernur, bahkan presiden, mereka tidak tidur siang dan malam memikirkan bagaimana nasib rakyatnya yang dipimpinnya. Dan semuanya itu kaum muslimin, ketika kita sukses dan berhasil, kita mendapat imbalan, baik itu imbalan berupa materi, kehormatan, penghargaan, prestasi, dan prestise dari semua upaya yang kita lakukan. Namun kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sumpah Allah. Allah bersumpah, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allah bersumpah, dalam perjalanan waktu, hari berganti, minggu berganti, dan bulan pun berganti, kata Allah, adalah waktu-waktu yang merugi. Apapun yang kau kerjakan, apapun yang kau usahakan, tetap saja adalah keadaan yang merugi. Siapa yang tidak merugi, kata Allah, yaitu orang yang beriman, orang yang yakin kepada Allah, tawassabil haqq wa tawassabis sabr. Orang yang membuktikan imannya itu dengan amal-amal yang soleh. Kapan semua pekerjaan, semua usaha kita akan menjadi amal yang soleh? Hanya satu syarat, innamal a'malu binniyat. Dan ketika kita niatkan semuanya itu untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk mencari di mata manusia, bukan untuk mencari di pandang manusia, bukan untuk mencari juga dipandang oleh atasan, bukan untuk mencari rezeki yang berlimpah, tapi semuanya kita cari untuk jalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Mungkin kita sering menangis kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ketika mungkin kita kehilangan anak kita, keluarga kita yang meninggal. Kita menangis ketika kehilangan harta kita, ketika mungkin rumah kita terbakar, kita kemalingan, kehilangan pekerjaan ataupun jabatan. Tapi sudahkah kita menangis? Sudahkah kita meraung-raung, meratap-ratap ketika kehilangan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudahkah kita pernah menyesali dan kita menangis dan meratapi karena kehilangan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah bukan tujuan. Sering kita hanya menjadikan Allah sebagai alat bantu agar tujuan dan hasad dunia kita tercapai. Yang kita minta selalu adalah dunia kita, adalah harta, adalah pangkat, adalah jabatan, kedudukan, kehormatan, dan semuanya. Tetapi seringkah kita, pernahkah kita meminta cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita hanya butuh Allah ketika kita membutuhkan. Allah hanya sebagai alat bantu. Setelah semuanya kita capai, Allah kita tinggalkan. Ketika kita sulit lagi, kita kembali untuk meraung-raung, untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Sudah berapa usia kita hari ini? Berapa lama pikiran kita lagi akan menghuni bumi Allah ini? Bukankah teman-teman kita satu persatu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah kita sering juga dikejutkan dengan kematian saudara-saudara kita yang tanpa sebab? Kita sering berkata, tidak disangka-sangka dia telah kemarin masih bicara dengan kita, masih mengobrol dengan kita, masih bercanda dengan kita. Dan tanpa diduga, kita juga tentunya mempunyai peluang untuk hal yang demikian. Apakah kejadian yang sama tidak akan terjadi pada diri kita? Jika waktunya tiba, pertanyaannya ini yang perlu kita jawab kaum muslimin yang dirahmati Allah. Jika waktunya tiba, sudah siapkah kita untuk kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah? Ketika kita akan pulang, ketika akan berpisahnya roh itu dengan tubuh kita, ketika burung itu akan terbang meninggalkan sangkarnya, tiada yang lain yang keluar dari lisan kita kecuali siapa yang kita cintai. Siapa yang paling kita cintai? Kalau memang Allah yang paling kita cintai, tak ada yang keluar dari mulut kita kecuali ada kalimah La ilaha illallah. Inilah yang kita dambakan, yang kematian yang husnul khotimah. Tetapi kaum muslimin, ketika yang kita cintai anak, seorang yang akan meninggal, dia menyebut nama-nama anaknya. Dan saudara-saudaranya menelpon anak yang di Jakarta, di Bandung, dimanapun. Kemudian anak-anaknya pulang. Kemudian ditatap satu persatu wajah anak-anaknya. Dan kemudian dia meninggal setelah menatap wajah-wajah dan menyebut nama anak-anaknya. Dan semua orang di sekitarnya mengatakan, alhamdulillah anak-anaknya yang dirantau li pulang ke sadonyo, li dilapih di anak-anaknya. Apakah itu yang kematian yang husnul khotimah? Itu bukan husnul khotimah, itu matinya dengan nama anaknya karena mencintai anak lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi hal yang lainnya kaum muslimin, hobi-hobi kita, perilaku kita setiap hari yang sering kita lakukan, inilah yang akan mengantarkan kita kepada kematian. Tapi ketika cinta itu ada dalam diri kita, inilah yang akan kita mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, walillahil hamd. Wa ma tadri nafsum ma za taksibu ghadan. Tidak seorang diri pun yang tahu apa yang akan terjadi pada esok hari. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak seorang diri pun yang tahu di mana dia akan mati. Kita tidak tahu apakah hari raya Idul Adha tahun ini yang terakhir untuk kita, ataukah salat yang hari ini kita berada di lapangan terakhir bagi kita. Kita tidak tahu apakah 1 jam lagi, 2 jam lagi. Kita tidak tahu kalau ajal akan menjemput kita, kalau Allah telah menetapkan waktunya untuk kita semua. Maka dari itu, mari kita cintai Allah di atas segala-galanya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Mari kita jadikan momentum Idul Adha tahun ini seolah-olah ini momentum yang terakhir bagi kita semua. Mari kita siapkan diri kita untuk menjadi budaknya Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Apapun profesi kita, apapun kedudukan kita, mari kita jadikan semuanya ini adalah jembatan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengumpulkan bekal-bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita cintai Allah di atas segala-galanya agar Allah panggil kita dengan panggilan kesayangan Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah panggil kita dengan panggilan kesayangannya, dan kita tersenyum berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah kumpulkan kelompok hamba-hambanya, dan Allah masukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin, sedang yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadil hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka as-sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya Allah innaka at-tawwabur rahim. Allahumma 'afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah wa sharrid dunya wa sharril akhirah. Allahumma lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka as-salamatan fid din
وعافية في الجسد وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حاول علينا في سكرة الموت ونجاة النار والعفو إلى الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh.